Kali ini saya mencoba mempelajari membaca sebenarnya Menteri Keputusan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, inilah dia ya. Jadi ini ada menimbang, mengingat, dan memunetapkan. Nah, inilah dia yang perlu kita baca, penetapan ini. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi supaya kita jangan capek kali. Nah, ini kita baca saja. Ini bab 1 kita baca saja. Nah, ini dia sampai 15 poin. Daripada capek kita membacainya ya, kita suruh saja ini. Bapak, Kitenchuan UMUM. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kementerian lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pendidikan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang Agama. lembaga pemerintah non-kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi. Menteri lain adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar suburusan pendidikan tinggi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar bidang agama. Pemimpin LPNK adalah unsur pemimpin pada LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi. Komunitas. Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan tinggi negeri badan hukum yang selanjutnya disebut PTN. Badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. Ya, itulah dia tadi. Kita lanjut lagi ya dengan yang lainnya karena ini banyak sekali, tetapi kita baca saja, kita juga tidak ada yang dikejar, santai-santai saja, namanya juga belajar memahami. Perguruan tinggi kementerian lain atau LPNK yang selanjutnya disingkat PTKL adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Perguruan tinggi swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan atau Diselenggarakan oleh masyarakat. badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada INSTNC Pemerintah. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan. Pemerintahan. Sekarang kita baca bab 2 profesi dosen. Jadi kita baca dulu ya supaya kita paham. Bab 2. Profesi dosen. Bagian ke-1. Status dan jabatan akademik dosen. Pasal 2. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, memenuhi beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan dosen yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, tidak memenuhi beban kerja 12 satuan Credit semester dan tidak memenuhi kinerja Tridharma yang terencana dan termonitor capaian kerjanya. Dosen tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Kita baca pasal 3, jadi ada 2 tadi ya. Status dosen, dosen tetap, dosen tidak tetap. Nah, sekarang kita lihat di sini ada mengenai dosen tetap. Kita baca dulu, kita dengar. Pasal 3. Dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A memiliki jenjang jabatan akademik yang terdiri Atas. Assistant ahli. Lektor. Lektor kepala. Dan. Profesor. asisten ahli dan lektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan lektor kepala dan atau profesor. Lektor kepala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C melaksanakan Tridharma di bawah pembinaan profesor. Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Melaksanakan Tridharma secara mandiri dan kolaboratif, serta melaksanakan pembinaan dosen dengan jenjang jabatan akademik di bawahnya. Ya, jadi kalau dilihat di sini ya, jadi ada 4 jenjang kepangkatan dosen ini, dan ada yang kalau saya lihat di sini bahwa adanya metode mentoring atau pembinaan ya. Jadi asisten ahli dan lektor dibina oleh lektor kepala dan atau profesor. Lektor kepala ya sebagaimana yang dimaksud melaksanakan Tridharma itu di bawah pembinaan profesor. Jadi asisten ahli dan lektor ini di bawah satu tentunya lektor kepala ya, kepala dan atau prof. Nah, tetapi di sini ada poin menyatakan mengenai pelaksanaan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, sedangkan lektor kepala dibina oleh profesor. Nah, untuk profesor sendiri itu dia melakukan Tridharma ya, Tridharma secara mandiri dan kolaboratif. Ini dia poinnya ya, mandiri dan kolaboratif untuk pelaksanaan Tridharma, dan wajib melaksanakan pembinaan dosen dengan jenjang di bawahnya. Jadi profesor itu mandiri, kolaboratif, dan juga membina yang ada di bawahnya. Kita masuk sekarang ke bagian 2, kualifikasi dan kompetensi dosen. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ya, kita lihat dulu, kita baca sampai pasal 3 aja dulu. Bagian kedua. Kualifikasi dan kompetensi dosen. Pasal 4. Kualifikasi dosen terdiri atas kualifikasi akademik dan kualifikasi lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Pasal 5. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal. Lulusan program magister atau magister terapan.
Untuk program diploma atau program. Sarjana-sarjana terapan. Lulusan program doktor atau doktor terapan untuk program magister-magister terapan atau doktor-doktor terapan. Lulusan program spesialis dan atau magister terapan atau program profesi. Dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 tahun untuk program profesi. Lulusan program subspesialis dan atau Doktor-doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat. 2 tahun untuk program spesialis dan lulusan program subspesialis dan atau Doktor-doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 tahun untuk program subspesialis. kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian atau yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diperoleh melalui pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kita lihat menurut pasal 4 ini, dosen itu memiliki 2 kualifikasi. Pertama, kualifikasi akademik. Kedua, kualifikasi lain, ingat ini, ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi mempunyai hak untuk menetapkan kualifikasi tertentu dari dosennya. Nah, untuk pasal 5 ini adalah mengenai kualifikasi akademik minimal. Jadi untuk lulusan magister atau magister terapan, ya, kualifikasi itu adalah mengajar, dikatakan di sini ya, program diploma atau sarjana. Nah, untuk program magister atau doktor terapan, dia kualifikasi dosennya adalah doktor, ya, minimal di sini. Nah, selanjutnya untuk program profesi, ya, atau S2 lah ya kita katakan, dia memiliki, ada tambahan di sini, pengalaman minimal atau paling singkat 2 tahun untuk program profesi tersebut, ya. Jadi untuk program profesi atau magister spesialis, ya. Jadi spesialis ini dianggap setara dengan magister, ya. Dia bisa diajar oleh magister sendiri, tetapi udah memiliki pengalaman minimalnya 2 tahun untuk profesi yang tersebut, ya. Nah, untuk subspesialis disetarakan di sini dengan doktor. Jadi pengajarnya itu memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya 2 tahun untuk program subspesialis. Nah, untuk subspesialis, lulusan program subspesialis atau doktor, ya, supaya dia bisa mengajar, dia harus punya pengalaman paling sedikit 5 tahun, ya, mengenai subspesialis tersebut. Kualifikasi akademik dosen, nah, ya, disetarakan. Nah, jadi dosen itu harus dari lulusan pasca sarjana yang terakreditasi tentunya. Selain melalui pasca sarjana, bisa juga S2-nya diperoleh melalui penyetaraan RPL. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan. Nah, kita lanjut ke pasal 6 sini. Kita lanjut dulu.
sampai ke pasal 7 kita baca. Pasal 6. Kualifikasi lain yang ditetapkan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B paling sedikit. Keahlian dengan prestasi luar biasa dan atau kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya. Pasal 7. Kompetensi dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya, jadi tadi ada 2 kualifikasi dosen. Kalau pertama udah dibahas kualifikasi akademik ya. Nah, sekarang ada kualifikasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut. Apa syaratnya? Minimal dosen untuk diakui di sini adalah memiliki prestasi luar biasa keahliannya ya. Terus memiliki kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya. Nah, jadi ini mungkin kalau kita ambil di sini adalah untuk dosen part timer mungkin ini ya. Nah, pasal 7 kita lanjutkan baca ke pasal 7. Pasal 6. Kualifikasi lain yang ditetapkan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B paling sedikit. Keahlian dengan prestasi luar biasa dan atau kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya. Pasal 7. Kompetensi dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan memahami, merancang, dan melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran, termasuk kemampuan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pemberian pengalaman belajar. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan berupa kondisi kepribadian yang luhur dan berkarakter, stabilitas emosi, dan kedewasaan yang ditunjukkan dalam setiap tindakan, termasuk untuk menjadi teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap profesional yang mencerminkan nilai etika akademik dan moral. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan berinteraksi dengan baik dengan sivitas akademika dan masyarakat luas, dan keterampilan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring yang bermanfaat untuk peningkatan Mutu pendidikan. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan dosen untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan keilmuannya secara mendalam dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan. Masyarakat. Nah, itu dia tadi ya. Ada 4 kompetensi dosen yang diharapkan, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pedagogik di sini adalah kemampuan memahami, merancang, dan melaksanakan perencanaan proses pembelajaran. Ya, itulah katanya pedagogik ya. Termasuk juga di sini kemampuan untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa. Nah, ada lagi kompetensi kepribadian. Ini ya, ini biasalah ya, luhur dan berkarakter, stabilitas emosi, dan dewasa. Baru ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dengan baik dengan sivitas akademika, masyarakat luas, dan seterusnya. Dan terakhir, kompetensi profesional, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmunya. Ya, oke, kita lihat sekarang pasal 8. Pasal 8 ini kita coba dulu ya. Ini sampai kemarin kita baca. Pasal 8. Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ayat 1 berfungsi untuk membentuk karakter dosen Sebagai pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, dan intelektual dan pembelajar sepanjang hayat. Karakter dosen sebagai pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A ditunjukkan melalui upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan, dan tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas.
dan menunjukkan keunggulan profesional. Karakter dosen sebagai peneliti dan ilmuwan yang berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B. Ditunjukkan melalui Membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi real pada kebutuhan nasional dan global, dan konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik. Karakter dosen sebagai intelektual dan pembelajar. Sepanjang hayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf C ditunjukkan melalui kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam Tridharma tetap mutakhir dan relevan. Ya, jadi di sini pasal 8 ini itu tujuannya adalah kompetensi yang tadi ya, yang ada 4 itu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Itu tujuannya adalah dijabarkan di dalam pasal 8 ini. Jadi dia di situ tujuannya membentuk karakter dosen, ada 3 katanya di sini. Karakter pendidik, peneliti atau ilmuwan, intelektual, dan pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, sebagai pendidik dijelaskan ini ada beberapa ya. Sebagai peneliti juga dan ilmuwan ada beberapa. Di sini sebagai intelektual dan pembelajar sepanjang hayat juga dijelaskan. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen, yaitu dijabarkan di dalam pasal 9. Kita baca dulu. Bagian ketiga. pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen. Pasal 9. Pengadaan dosen dilakukan oleh Kementerian, PTBN, Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan. Memiliki ijazah magister, magister terapan, atau sertifikat profesi spesialis untuk jabatan akademik. Assistantly, atau Memiliki ijazah doktor, doktor terapan, atau sertifikat profesi subspesialis untuk jabatan akademik lektor. Pengadaan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Ya, di sini pengadaan dosen dilakukan oleh kementerian ya, PTNBH, dan badan penyelenggara, yaitu memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki ijazah tentunya ya untuk akademik asisten ahli itu magister, atau memiliki sertifikasi profesi spesialis. Untuk jabatan akademik lektor harus memiliki ijazah doktor atau sertifikat subspesialis ya. Pengadaan dosen ya, oke. Pasal 10 dan pasal 11 kita baca dulu ya. Pasal 10. Pengangkatan dosen calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Undangan. Pasal 11. Selain pengangkatan dosen calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pengangkatan dosen yang berasal dari PNS dapat dilakukan melalui perpindahan. Dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk pengangkatan calon dosen PNS ya, dosen calon PNS berdasarkan formasi jabatan ya. Terus ini berasal dari PNS. Nah, jadi dosen itu juga berasal, dosen PNS boleh dia berasal dari PNS lain ya, yang bisa melakukan perpindahan dari jabatan lain. Tapi perpindahan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi di pasal 11.
Nah, kita baca dulu pasal 12 dan 13 sedikit ya. Pasal 12. Dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi dosen. Tenep. Jabatan akademik dosen tidak tetap yang diperoleh sebelum beralih status menjadi dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetap diakui sepanjang jabatan. Academic tersebut ditapkan oleh Kementerian. Pasal 13. Dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri dapat beralih menjadi dosen pada PTN Badan. Hukum atau PTS. Ya, oke. Jadi di sini ada kata pasal 12 ini, dosen tidak tetap dapat beralih menjadi dosen tetap ya. Jabatan akademik dosen tidak tetap yang sebelumnya diperoleh beralih status menjadi dosen tetap. Diakui ya, jadi tetap diakui. Kalau sebelumnya dia katakanlah asisten ahli, dia berubah menjadi dosen tetap, maka jabatan akademiknya tetap asisten ahli ya. Nah, tapi ada syaratnya, ditetapkan oleh kementerian. Jadi ada lagi dosen WNI yang selama ini mengajar di perguruan tinggi luar negeri dapat menjadi dosen pada PTN BH. Ingat nih ya, ini hanya PTN BH atau PTS. Katakanlah dia dosen di Cina, dia menjadi dosen di Indonesia, bisa menjadi dosen tetap ya. Menjadi dosen, tidak ada dikatakan di sini tetap atau tidak tetap, di PTNBH atau PTS. Jadi di luar PTNBH tidak boleh. Nah, kita lanjut lagi di sini di pasal 13 ayat 2 ini kita baca dulu ya. Dosen warga negara Indonesia dari perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disetarakan jabatan akademiknya dengan memenuhi Persyaratan. telah memiliki jabatan akademik paling rendah, Associate Professor atau sebutan lain yang setara dari perguruan tinggi di luar negeri, dan berusia paling tinggi 60 tahun. Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diusulkan oleh PTN Badan Hukum dan PTS kepada Director Jenderal. tunjangan bagi dosen yang telah memperoleh jabatan akademik hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada perguruan tinggi. Tata cara penyetaraan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Ya, jadi di sini ada dikatakan dosen dari luar negeri tadi yang WNI, dia mau menjadi dosen PTNBH atau PTS, dia harus memiliki jabatan paling rendah ya, Associate Professor, atau kalau kita bilang ini lektor kepala. Tapi itu disesuaikan juga, mungkin di luar negeri beda sebutannya. Dan tidak boleh lebih dari 60 tahun. Nah, jadi untuk supaya diakui boleh diusulkan sama PTNBH atau PTS kepada Dirjen. Nah, untuk tunjangan hasil penyata itu dia harus memperoleh jabatan akademik sesuai dengan hasil penyetaraan. Tata caranya diatur oleh Dirjen ya, Dirjen. Oke. Pasal 14 kita baca dulu. Pasal 14. Dosen PNS yang diberhentikan dari status PNS atas permintaan sendiri dapat diangkat menjadi dosen non-PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Dosen non-PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik, dosen atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non-PNS dalam jabatan akademik sebelum Diberhentikan. dosen PNS dan dosen non-PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik dosen tidak atas permintaan sendiri Karina. melakukan pelanggaran integritas akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan dosen, melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat, atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan diri menjadi dosen non-PNS dalam
Jangka waktu paling cepat 5 tahun sejak selesainya. Masa sanksi / masa hukuman pidana. Pengajuan diri menjadi dosen non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan paling lambat 10 tahun sejak selesai menjalani masa. Sanksi / masa hukuman pidana. Tata cara pengangkatan kembali, dan pengajuan diri menjadi dosen non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 ditetapkan. Oli Director Jenderal. Ya, jadi pasal 14 di sini ada poin mengenai dosen PNS diberhentikan dari status PNS-nya atas permintaan sendiri dapat diangkat menjadi dosen non-PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Ya boleh ya, wajar lah. Nah, dosen non-PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik dosen atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi dosen non-PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan. Dosen PNS dan dosen non-PNS yang diberhentikan dari jabatan akademik berdasarkan tidak atas permintaan sendiri. Jadi ini yang dipecat lah, kira-kira berarti itu ya. Ada buktinya bahwa dia melakukan beberapa pelanggaran, ini dia dipenjara ya. Terus ada kekerasan, ya. Tapi dapat juga kembali mengajukan diri menjadi dosen non PNS setelah 5 tahun sejak selesainya masa sanksi. Jadi ada jeda 5 tahun. Nah, untuk pengajuan diri menjadi dosen non PNS paling lambat katanya ayat 3 tadi 10 tahun sejak selesai menjalani sanksi atas atau masa hukuman pidananya. Ya. Ini 5 tahun. Mengajukan mendiri ayat 3 dan jadi intinya adalah jeda mau 5 tahun mau 10 tahun, tapi itu semua ditetapkan oleh dirjen ya, bukan kita yang menetapkan apakah dia boleh lagi atau tidak. Pasal 15 kita baca dulu sampai pasal 16 ya, kita coba baca. Pasal 15. Dosen PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS atau dari jabatan fungsional dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional sebelum diberhentikan. Pasal 16. Perguruan tinggi melaporkan hasil pengadaan, pengangkatan, penyetaraan, dan pemberhentian dosen melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Perguruan tinggi mengelola data dosen untuk memastikan keakuratan dan kemutahiran data dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi untuk dosen PNS yang diberhentikan sementara ya, dia dapat lagi diangkat kembali sesuai jabatan fungsian kembali yang sebelum diberhentikan. Ini mengenai pelaporan saja ya, mengelola data ini di PDPT ini. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 17 yaitu bagian keempat mengenai Serdos ya. Serdos kita baca dulu pasal 17 dan pasal 18. Kita lihat apa saja. Bagian Kingpat. Certificasi dosen. Pasal 17. Dosen memperoleh sertifikat pendidik setelah memenuhi Persyaratan. Bears tadu sebagai dosen tetap. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun, memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli, Dan. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, penyelenggara sertifikasi dosen,
Pasal 18. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf D ditetapkan Oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. A. Terakreditasi unggul, dan B. Memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi dosen yang mengikuti proses. Sertifikasi dosen. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menteri dapat menetapkan persyaratan lain berupa rekam jejak yang baik dalam pengelolaan dosen. Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen untuk dosen di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Ya, nah kita lihat pasal 17 ini untuk Serdos ya. Nah, sertifikasi dosen dia harus dosen tetap, pengalaman minimal 2 tahun, memiliki jabatan akademik asn ahli, dan yang paling penting dia sudah lulus ujiannya ya. Nah, perguruan tinggi pelaksana Serdos ya ada syaratnya. Pertama, unggul, terus memiliki prodi yang relevan. Kedua, persyaratan ditetapkan pada S1 menetapkan persyaratan lain. Jadi ada boleh menteri di sini yang megang kuasa ya. Terus untuk Serdos juga dikatakan yang Serdos kecuali bidang agama ya tidak diatur sama Kementerian Kemendiktissaintek. Nah, kita lihat dulu pasal 19 ini masih mengenai Serdos ya. Kira-kira kita baca sampai pasal 19 saja. Pasal 19. sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dosen untuk memenuhi kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dosen. Penilaian portofolio dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Trid Harma, persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, dan pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Trid Harma, dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mendapatkan sertifikat pendidik untuk dosen dari perguruan tinggi penyelenggara. sertifikasi dosen. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mencantumkan nomor sertifikat yang bersifat unik yang disediakan oleh kementerian. Proses sertifikasi untuk dosen sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilakukan pada sistem yang dikelola oleh kementerian. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya. Ya, jadi di pasal 19 ini Serdos ya dilakukan itu melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio ya. Terus penilaian portofolio itu merupakan pengalaman akademik dan profesional si dosen itu ya. Jadi di sini penilaiannya itu pertama di sini dijabarkan kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma. Kedua, persepsi dari atasan sejawat mahasiswa tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ketiga, pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma. Ya, jadi ada 3 ya yang harus dimiliki
portofolio dosen itu ya, penilaian portofolio itu 3 hal inilah yang dinilai. Nah, dosen lulus penilaian portofolio dapat memperoleh sertifikat Serdos. Jadi di sertifikat Serdos itu ada nomor sertifikat yang unik yang dibuat oleh kementerian. Dosen yang tidak lulus portofolio diberikan kesempatan lagi sertifikasi periode berikutnya apabila dia telah memenuhi ya kelengkapan dokumen portofolionya. Sekarang kita masuk kepada pasal 20 sampai 21. Pasal 20. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 melaporkan penyelenggaraan sertifikasi dosen setiap tahun kepada Menteri. laporan penyelenggaraan sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jumlah peserta dan kelulusan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi dosen, dan Pelaksanaan penilaian oleh Azizur. Pasal 21. biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap perguruan tinggi di lingkungan kementerian bersumber pada anggaran. Kementerian. Biaya penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tunjangan profesi dosen untuk dosen tetap PTKL bersumber pada anggaran kementerian lain LPNK atau sumber lainnya. Sa. Ya, jadi di sini pasal 20. Jadi penyelenggara Serdos atau yang tempat menguji Serdos dia melaporkan ya setiap tahun kepada menteri. Terus penyelang laporannya itu berisi ini jumlah, kendala, penilaian. Nah, untuk pasal 21 ini yang paling paten ini. Beda dengan dulu ini. Biaya Serdos ditanggung pada anggaran kementerian. Kalau dulu kan kita ada biaya sendiri. Nah, untuk biaya Serdos dosen pada PTKL atau kementerian LPNK itu diambil dari kementerian lainnya tentunya ya. Nah, sekarang kita baca pasal 22. Pasal 22. Dalam hal dosen yang telah memperoleh sertifikat, pendidik untuk dosen terbukti melakukan pelanggaran. A. Memberikan informasi yang tidak benar dan atau tidak jujur dalam proses sertifikasi. Melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan dokumen yang menjadi persyaratan. Certificasi. Dan/atau. Melakukan praktik penyuapan, korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam proses sertifikasi. Pemimpin perguruan tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi dosen membatalkan sertifikat pendidik untuk dosen paling lama 30 hari. Perguruan tinggi wajib melaporkan pembatalan sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kepada Menteri. Ya. Jadi pasal 22 ini dosen yang telah memperoleh sertifikat terbukti, jadi udah dikeluarkan sertifikatnya, terbukti ada beberapa hal ABC ini ya, bahwa dia itu dapat dibatalkan sertifikatnya ya. Nah, dan wajib melaporkan kepada menteri yang melaksanakan sertifikasi tentunya. Pasal 23 ditetapkan oleh menteri. Bagian kelima sekarang BKD, Beban Kerja Dosen di pasal 24. Kita baca dulu ya. Mengenai Bagian kelima. Beban kerja dosen. Pasal 24. beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian. Kepada masyarakat. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dapat berupa peran dosen sebagai Pimpinan perguruan tinggi. peran lainnya sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsi organisasi perguruan tinggi, atau peran lainnya di luar perguruan tinggi. Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai peran
Lainnya di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud. Pada ayat 2, huruf C wajib memperoleh persetujuan pemimpin perguruan tinggi dan kementerian. Dosen non-PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai peran lainnya di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C wajib memperoleh persetujuan pemimpin perguruan tinggi. Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan sudah memenuhi kinerjanya sepadan dengan 9 satuan kredit semester di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen non-PNS yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 satuan kredit semester dengan batas maksimum beban. Tridharma sepadan dengan 16 satuan kredit semester di perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 25. Petunjuk teknis beban kerja dosen ditetapkan oleh Menteri. Ya, jadi ini pasal 24 bercerita tentang BKD. Jadi BKD itu beban kerja dosen ya. Itu mencakup kegiatan pokok mulai merencanakan, melaksanakan atau proses, melakukan evaluasi, membimbing dan melatih, melakukan penelitian atau melakukan tugas tambahan, serta adanya pengabdian masyarakat. Tugas tambahan di sini dirinci dapat berupa menjadi pimpinan perguruan tinggi, peran lain sesuai kebutuhan, fungsi organisasi PTN, atau peran lainnya di luar perguruan tinggi. Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan wajib memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi dan kementerian. Dosen non-PNS ya, dosen non-PNS yang mendapat tugas tambahan persetujuan pimpinan PT perguruan tingginya lah tentunya ya. Dosen PNS yang mendapat tugas tambahan dinyatakan sudah memenuhi kinerjanya sepadan dengan 9 SKS. Jadi kalau ada tugas tambahan dia dianggap dengan 9 SKS. Dosen non-PNS yang mendapat tugas tambahan dia harus melaksanakan tridharma minimal senilai dengan 3 SKS dengan batas maksimumnya 16 SKS di tempat dialah ya, institusi dia non-PNS-nya. Petunjuk BKD ini tentunya ditetapkan oleh Menteri. Nah, ini kita masuk ke pasal 26 mengenai kode etik dosen. Nah, kita baca dulu ya pelan-pelan saja. Bagian Kinam. Code etik dosen. Pasal 26. Kode etik dosen merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku dosen dalam melaksanakan tugas. Tridharma Sekra Profesional. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Paling Sedikat. menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam Melaksanakan Tridharma. menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan Tugas sebagai dosen. memperjuangkan dan mendorong lingkungan perguruan tinggi yang aman, bebas dari kekerasan, serta menghormati keberagaman dan inklusivitas. Tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dan tidak menerima gratifikasi, meminta imbalan, atau memanfaatkan posisinya sebagai dosen untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari mahasiswa atau pihak terkait dalam melaksanakan Tugas sebagai dosen. Dosen yang melanggar kode etik dosen dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen pada Perguruan tinggi. kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin Perguruan tinggi. Ya, jadi di sini kode etik jadi ya inilah dia yang harus dijunjung tinggi ya. Ini. Nah, kalau dilanggar diberikan sanksi. Nah, kita lihat pasal 27 atau bagian ketiga ini mengenai karir dosen. Nah, kita baca dulu pasal 27, 28 dan 29. Bab 3.
Carrier dosen. Bagian Kesatu. Fasil 27. Perguruan tinggi melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier dosen yang paling sedikit meliputi Kegiatan. Pengelolaan kinerja dosen. rencana pengembangan karier dosen, Penugasan dosen, dan promosi dosen. Fasil 28. sistem informasi pembinaan dan pengembangan karier dosen. Pada perguruan tinggi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian atau sistem informasi perguruan tinggi yang terintegrasi dengan sistem informasi kementerian. Bagian kedua. Pengelolaan kinerja dosen. Fasil 29. Pengelolaan kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A paling sedikit terdiri atas Penetapan indikator kinerja dosen. pembinaan kinerja dosen dan Penilaian kinerja dosen. Ya, jadi di pasal 27 mengenai karir ini, jadi ada 4 ya hal yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk pembinaan dan pengembangan karir dosen. 1. Pengelolaan kinerja, terus rencana pengembangan, penugasan dosen, dan promosi dosen. Ya, tapi ini semua katanya harus terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh kementerian. Nah, kita baca sekarang pasal 30 sampai 31. Fasil 30. indikator kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf A merupakan indikator pemenuhan kinerja dosen untuk setiap jenjang jabatan akademik. Indikator kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh menteri dengan memperhatikan pembentukan karakter dosen sebagaimana dimaksud Dalam Fasil 8. selain indikator kinerja yang ditetapkan oleh menteri. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pemimpin. Perguruan tinggi dapat menambahkan indikator kinerja Lena. Fasil 31. dosen dalam jenjang jabatan akademik profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu melalui Trip Harma. Ya, jadi di sini indikator kinerja dosen ini sudah diatur oleh kementerian tentunya ya. Tetapi di sini ada katanya kewenangan pemimpin perguruan tinggi untuk menambahkan indikator kinerja lainnya ya sesuai dengan keadaan atau kondisi lokasi perguruan tinggi tersebut. Nah, dalam mencapai jabatan dosen yang udah profesor harus meningkatkan seterus kompetensinya ya. Sekarang kita lihat pasal 32 sampai 33. Fasil 32. Perguruan tinggi melakukan pembinaan kinerja dosen. Sebagaimana dimaksud dalam Fasil 29 huruf B. Pembinaan kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memenuhi beban kerja dosen dan meningkatkan kinerja dosen sesuai dengan indikator Kinerja dosen. Fasil 33. penilaian kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf C dilakukan setiap periodik dalam satu tahun. Kalender akademik. Ya, jadi perguruan tinggi itu melaksanakan pembinaan kinerja ya untuk melihat apakah memenuhi BKD-nya. Jadi dilakukan setiap periodik dalam 1 tahun kalender akademik ya. Kita lihat bagian ketiga mengenai rencana pengembangan karir dosen. Ini hanya pasal 34. Kemudian penugasan dosen pasal 35. Ya, kita baca saja dulu pasal 34 dan 35 ya. Bagian ketiga. Rencana pengembangan karier dosen. Fasil 34. Rencana pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf B ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Bagian keempat. Penugasan dosen. Fasil 35. Dosen PNS dapat memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf C sebagai pimpinan pada PTS. Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana Dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.
Penugasan sebagai pimpinan pada PTS sebagaimana Dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang satu kali. dengan ketentuan Pada jabatan yang sama dapat ditugaskan kembali. Pada PTS yang berbeda atau pada jabatan yang berbeda dapat ditugaskan kembali pada PTS yang sama. Ya, ini kita lihat pengembangan karir dosen ya. Dia dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, ini penugasan dosen ini yang agak penting ini ya. Kita lihat bahwa dosen PNS bisa ditugaskan sebagai pimpinan di PTS. Nah, tapi katanya di sini harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Penugasan sebagai pimpinan PTS jangka waktu paling lama 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, penugasan juga katanya dapat diperpanjang 1 kali, tapi ada syaratnya, pada jabatan yang sama atau pada PTS yang berbeda, atau pada jabatan yang berbeda ditugaskan kembali pada PTS yang sama. Kita sekarang masuk ke pasal 36 mengenai promosi dosen. Kita baca sampai pasal 37 ya. promosi dosen. Pasal 36. Promosi dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Huruf D merupakan kenaikan jenjang jabatan akademik. Dosen 1, jenjang lebih tinggi bagi dosen tetap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, huruf A. Promosi dosen dilakukan sesuai dengan kebutuhan dosen pada setiap jenjang jabatan akademik. Dosen yang memiliki pencapaian luar biasa dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik 2 jenjang lebih tinggi. Pasal 37. Promosi dosen PNS harus memenuhi ketentuan pangkat golongan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perundang-undangan. Pangkat/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Untuk kenaikan jabatan akademik profesor dapat dilakukan bagi dosen PNS paling rendah dengan pangkat Pimpinan dan golongan ruang 4/A. Ya, jadi di sini promosi dosen, katanya di sini promosi dosen dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini dilakukan naik 1 jenjang ke yang lebih tinggi ya. Dan ini ada lagi yang menarik, dulu ini udah sempat dihapuskan ini, sekarang dibuka lagi bahwa dia bisa 2 jenjang, jadi naik sekaligus melompati pangkat, 2 pangkat dia ya. Tapi harus ada pencapaian yang luar biasa. Nah, ada lagi di sini pasal 37 ada sesuai dengan ketentuan. Nah, pangkat untuk menjadi profesor harus minimal 4A ya, pembina. Ya, oke. Pasal 38 kita baca dulu sampai pasal 39. Pasal 38. Promosi dosen kailan PNS dilakukan berdasarkan Form ASI. jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Undangan. Dalam hal dosen kailan PN sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 telah memiliki jabatan akademik dosen sebelum pengangkatan, jabatan akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS. Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi. jabatan akademik. Pasal 39. Promosi dosen non-ASN dilakukan berdasarkan penilaian angka kredit untuk pemenuhan angka kredit kumulatif, kenaikan jenjang jabatan, tata cara penilaian dan pemenuhan angka kredit. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Menteri. Ya, jadi di pasal 38 promosi dosen calon PNS ya disesuaikan dengan ketentuan perundangan. Dalam hal dosen calon PNS sudah memiliki jabatan akademik dosen sebelumnya, maka dapat diakui setelah diangkat jadi PNS. Pengakuan tersebut
ada hal yang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan formasi jabatan akademik tersebut. Nah, pasal 39, promosi dosen non-ASN dilakukan berdasarkan penilaian angka kredit. Angka kredit kumulatif. Tata cara penilaian dan pemenuhan angka kredit tersebut ditetapkan oleh Menteri. Nah, kita baca dulu pasal 40 ya. Sekaligus saja ke pasal 41. Pasal 40. Promosi dosen ke jenjang jabatan akademik lektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memenuhi beban kerja dosen. Memenuhi angka kredit pada jabatan akademik lektor. Dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 35%, 3. Pula 5%. Memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik. Lector. Memiliki syarat khusus berupa 1. Publikasi ilmiah. Atau 1. Hasil karya seni berkualitas, dan Lulus uji kompetensi. Pasal 41. promosi dosen ke jenjang jabatan akademik lektor kepala. Harus memenuhi persyaratan. Memenuhi beban kerja dosen. Memenuhi angka kredit pada jabatan akademik lektor kepala dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 40%, 40%. memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik. Lector kepala. Memiliki minimal syarat khusus berupa 1. Publikasi ilmiah atau 1. Hasil karya seni berkualitas, dan Lulus uji kompetensi. Ya, jadi ini ada hal yang baru ini untuk promosi dosen ya. Untuk menjadi lektor syaratnya memenuhi BKD-nya. Terus angka kredit memiliki proporsi 35% itu mengenai penelitian. Terus memenuhi indikator kinerja dan memiliki 1 publikasi ilmiah atau 1 karya seni berkualitas. Nah, ini biasalah ya. Nah, ini yang tidak biasa, ada lulus uji kompetensi. Nah, tapi kita lihat nanti ya bagaimana, apa yang dimaksud dengan lulus uji kompetensi. Apakah kompetensi yang berdasarkan skill yang kita akui atau gimana, nantilah kita tunggu juklaknya. Promosi untuk jadi lektor kepala. Ya, dia harus 40% penelitian proporsinya. Terus 1 publikasi ilmiah atau 1 karya seni dan lulus uji kompetensi. Nah, berikutnya pasal 42 kita baca dulu. Sama sekaligus pasal 43. Pasal 42. promosi dosen ke jenjang jabatan akademik profesor harus memenuhi persyaratan. Memenuhi beban kerja dosen. Memiliki gelar doktor terapan, atau subspesialis. Memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen. 10. Memenuhi angka kredit pada jabatan akademik profesor. Dengan proporsi angka kredit penelitian minimal 45%, 45%. memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan akademik. Professor. Memiliki sertifikat pendidik untuk dosen. Memiliki minimal syarat khusus berupa 2 publikasi ilmiah atau 2 hasil karya seni berkualitas, dan Lulus uji kompetensi. Pasal 43. Penilaian uji kompetensi jabatan akademik assistant ali. Dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi bagi dosen PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul, serta kepala lembaga layanan pendidikan tinggi untuk PTS dengan akreditasi selain unggul, dan kementerian lain LPNK bagi dosen PTKL. Penilaian kenaikan jabatan akademik lektor melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf Dilakukan oleh pemimpin PTN bagi dosen PTN, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi bagi dosen PTS, dan kementerian lain LPNK bagi dosen PTKL. Penilaian kenaikan jabatan akademik lektor kepala melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf dilakukan oleh pemimpin PTN badan hukum yang ditetapkan oleh kementerian bagi dosen PTN badan hukum, dan Director Jenderal bagi dosen PTN, PTS, dan PTKL. penilaian kenaikan jabatan akademik profesor melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf
H. Delekukanoli Director Yenderal. Ya, jadi di sini di pasal 42 promosi dosen menjadi profesor. Nah, tentu ada beban kerjanya terpenuhi, memiliki gelar doktor, pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, angka kredit, proporsi penelitiannya 45%. Terus indikator kinerjanya terpenuhi untuk profesor. Memiliki sertifikat Serdos, memiliki 2 publikasi ilmiah, dan lulus uji kompetensi. Nah, kita lihat pasal 43. Uji kompetensi untuk asisten ahli dilaksanakan oleh pemimpin PTN itu sendiri ya. Nah, atau kalau dia PTS ke L2 Dikti lah, L2 Dikti, dan atau PTS lain yang sudah memiliki akreditasi unggul. Kalau PTN tetap sebagai pimpinannya ya. Untuk lektor dilakukan oleh dosen pimpinan PTN itu sendiri. Jadi uji kompetensinya ya untuk lektor. Nah, atau pimpinan L2 Dikti untuk PTS kementerian lain. Untuk jabatan lektor ya, lektor kepala adalah pemimpin PTN BH. Oh, jadi harus pemimpin PTN BH ya, bagi yang ditetapkan oleh kementerian bagi dosen PTN BH atau dirjen. Jadi kalau dia statusnya masih BLU, untuk naik jadi lektor kepala itu ditentukan oleh dirjen. Untuk profesor itu ditentukan kompetensinya oleh dirjen. Nah, kita lihat sekarang pasal 44. Kita sambung sampai ke pasal 46. Pasal 44. Penilaian kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan profesor bagi dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan tinggi keagamaan dilakukan oleh kementerian Agama. Pasal 45. Penetapan Jabatan Akademik Asisten Ali Delekukanoli. Pemimpin perguruan tinggi bagi dosen pada PTN dan PTS yang mempunyai akreditasi unggul. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk PTS dengan akreditasi selain unggul. Menteri lain pemimpin LPNK bagi dosen pada PTKL. Dan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan Tinggi Ki Gaemon. Penetapan Jabatan Akademik Lektor Delekukanoli. Pemimpin perguruan tinggi bagi dosen pada PTN. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi Dosen pada PTS. Menteri lain pemimpin LPNK bagi dosen pada PTKL. Dan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan Tinggi Ki Gaemon. Penetapan Jabatan Akademik Lektor Kepala Delekukan. Oli. Pemimpin PTN Badan Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian bagi dosen PTN Badan Hukum. Menteri bagi dosen pada PTN dan PTS. Menteri lain pemimpin LPNK bagi dosen pada PTKL. Dan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan Tinggi Ki Gaemon. Penetapan Jabatan Akademik Profesor Delekukanoli. Menteri bagi dosen pada PTN, PTS, dan PTKL, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi dosen pada program studi rumpun ilmu agama di perguruan Tinggi Ki Gaemon. Pasal 46. Petunjuk teknis promosi dosen Ditapkanoli Menteri. Ya, jadi di pasal 44 ini non agama, yang agama ya tentunya agama, Kementerian Agama. Nah, di pasal 45 untuk penetapan jabatan akademik asisten ahli dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi itu sendiri. Ya udah nih tadi ya. Udah nih. Gak usah kita bahas lagi. Untuk lektor, pemimpin perguruan tinggi, untuk dosen PTN ya. Nah, untuk jabatan lektor kepala itu kalau dia perguruan tingginya PTBNBH
pemimpinnya langsung. Tapi kalau dia masih BLU atau masih Satker, dia ditetapkan oleh menteri, tentunya dirjen lah ya. Untuk profesor itu semua ke menteri ya, tidak ada yang lain. Nah, kita masuk ke bagian 6 pasal 47 mengenai Profesor Emeritus. Nah, ini yang baru juga ini ya. Bajian Kinam. Professor Emeritus. Pasal 47. Dosen dengan jabatan akademik profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai dosen profesor emeritus pada PTPS. Pengangkatan dosen profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 48. Pengangkatan dosen profesor emeritus sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1, dilakukan oleh pemimpin PTS berdasarkan persetujuan Senat. Dosen profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dosen tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi. Penugasan dosen profesor emeritus berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75-70. 5 tahun. Pengangkatan dosen profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada kementerian melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Ya, jadi di sini di pasal 47 mengenai profesor emeritus. Jadi profesor, kalau dia sudah profesor tetapi dianggap memiliki prestasi tertentu dan harusnya udah pensiun, dapat diperpanjang ya. Profesor emeritus itu, nah ada syarat-syaratnya di sini. Udah dosen tetap ya. Terus dia penugasan berakhir paling lama pada saat berusia 75 tahun. Jadi kan kalau kita lihat kalau dia prof itu kan pensiunnya 70 tahun. Nah, setelah dia pensiun antara usia dia 71 sampai 75 dia dapat bisa mengajar dengan menjadi profesor emeritus. Prof emeritus ya. Jadi hanya 5 tahun. Pengangkatannya itu pun dilaporkan melalui PDPT ya, ini dia. Nah, kita lihat pasal 49, pasal 52 sampai 52. Pasal 49. Dosen profesor emeritus sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 harus memenuhi beban kerja dosen yang Ditapkan oleh pemimpin PTS. dalam rangka memenuhi Tridharma, dosen profesor emeritus melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 50. Badan penyelenggara membayar gaji dan penghasilan lain dosen profesor emeritus sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Pasal 51. Dalam pelaksanaan tugas Tridharma, dosen profesor emeritus menggunakan sebutan profesor emeritus. Sebutan profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditulis dengan sebutan profesor emeritus yang Dipatkan di depan nama. Pasal 52. pemimpin PTS mengevaluasi kinerja dosen profesor emeritus secara berkala. Pemimpin PTS melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada menteri melalui direktur Jenderal. Ya, jadi di sini dosen yang menjadi profesor emeritus harus juga memenuhi BKD ya. Nah, ya terus di sini pemenuhan Tridharma dapat melaksanakan penelitian atau pengabdian yang bersumber dari anggaran ya, jadi masih boleh mereka ikut ya. Nah, kalau ada anggaran pemerintah. Nah, terus membayar gajinya pasal 51 dia jadi dalam tugas Tridharma dosen profesor emeritus ditulis namanya profesor emeritus
Jadi tidak boleh hanya prof saja, harus profesor emeritus ditempatkan di depan namanya, aneh juga ini. Nah, oke, penghasilan dosen di pasal 53 dan seterusnya. Kita baca dulu. Bagian Kesatu. Pasal 53. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian. Lain LPNK, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara. Yang merupakan pemberi kerja dosen membayar. Penghasilan dosen. Penghasilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meliputi. A. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan B. Penghasilan lain. Ya, jadi di sini pasal 53 ini penghasilan dosen tuh ada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. Nah, kita baca dulu gaji dosen di pasal 54 dan 55. Bagian kedua. Gaji dosen. Pasal 54. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian lain LPNK. Membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A kepada dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Undangan. Pasal 55. PTN Badan Hukum dan Badan Penyelenggara membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A di atas kebutuhan hidup minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan. Ya, jadi gaji dosen itu ya di pasal 54, kalau dia dosen kementerian lain ya tentunya kementerian lain yang bertanggung jawab. Kalau dia PTNBH atau badan penyelenggara sesuai dengan membayar gajinya ketentuan perundang-undangan ya. Kita lihat sekarang penghasilan dosen lainnya di pasal 56 kita sama 57 ya, kita baca pelan-pelan. Penghasilan lain dosen. Pasal 56. Penghasilan lain dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 53. Ayat 2. Huruf B meliputi tunjangan profesi, tunjangan Fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Serta maslahat tambahan. Pasal 57. Kementerian memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meliputi. Memiliki sertifikat pendidik untuk dosen yang diperoleh pada saat berstatus sebagai dosen tetap. Tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan. Dosen. Merupakan dosen tetap sesuai dengan data. Kementerian. Memenuhi beban kerja dosen. Memenuhi indikator kinerja dosen, dan belum memasuki batas usia pensiun dosen. Dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen pada saat berstatus sebagai dosen tidak tetap dapat diberikan tunjangan profesi setelah melakukan penyesuaian sertifikat pendidik untuk dosen. Kriteria dan tata cara penyesuaian sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ditapkan oleh Menteri. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dapat dikecualikan bagi dosen yang bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus. Perguruan tinggi mengajukan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 kepada kementerian. Tunjangan profesi bagi dosen ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyetaraan tunjangan profesi bagi dosen non-ASN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, jadi di sini di pasal 56 ada tunjangan lain ini, penghasilan dosen lain itu berupa tunjangan profesi ya. Ada tunjangan fungsional, ada tunjangan khusus, dan ada tunjangan kehormatan serta kemaslahatan lainnya. Tunjangan profesi, nah ini diberikan oleh kementerian. Nah, kita lihat syaratnya tentunya memiliki sertifikat dosen ya, pendidik, tidak diberhentikan, dosen tetap, memenuhi BKD-nya memenuhi, terus memenuhi indikator kinerja dosen, belum pensiun. Dosen tetap yang telah memiliki sertifikasi pendidik pada saat masih dia dosen tidak tetap dapat diberikan tunjangan profesi setelah menjadi penyesuaian, ada penyesuaiannya
Ya, jadi ada juga katanya di sini untuk perguruan tinggi di daerah khusus ada pengecualian. Nah, kita baca pasal 58 dan sampai ke pasal 59 dulu kita baca. Pasal 58. Kementerian memberikan tunjangan fungsional kepada dosen, PNS dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59. Kementerian memberikan tunjangan khusus kepada dosen yang bertugas pada perguruan tinggi yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan. Perundang-undangan. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Diberikan kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah pada perguruan tinggi di daerah khusus. Persyaratan untuk menerima tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan, Dosen, dan belum memasuki batas usia pensiun dosen. Menteri melakukan evaluasi secara periodik terhadap pemberian tunjangan khusus pada dosen yang bertugas pada perguruan tinggi yang berada di daerah khusus. Jadi di sini pasal 58 menyatakan kementerian memberikan tunjangan fungsional pada dosen PNS dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K lah ya, sesuai peraturan undang-undang. Memberikan tunjangan khusus bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus ya, daerah khusus ini. Tunjangan khusus diberikan pada dosen diangkat oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi, satuan pendidikan tinggi, dan seterusnya. Persyaratan untuk menerima tunjangan khusus tidak sedang diberhentikan, belum memiliki pensiun, harus dievaluasi secara periodik. Nah, sekarang kita lihat pasal 60 dan 62. 61 62. Pasal 60. Kementerian memberikan tunjangan kehormatan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor yang memenuhi Persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi merupakan dosen tetap sesuai dengan data. Kementerian Jabatan akademik profesor diperoleh pada saat berstatus sebagai dosen tetap. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan, Dosen. memenuhi beban kerja dosen, memenuhi indikator kinerja dosen, dan belum memasuki batas usia pensiun dosen. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D dapat dikecualikan bagi dosen yang bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus. Perguruan tinggi mengajukan pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada kementerian. Pasal 61. Dalam hal dosen tidak dapat memenuhi beban kerja dosen dan indikator kinerja dosen, tunjangan profesi dan kehormatan. Bagi profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja dosen dipenuhi. Pasal 62. Kementerian memberikan maslahat tambahan kepada dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi di sini pasal 60 ada tunjangan kehormatan bagi dosen dengan gelar profesor. Syaratnya dosen tetap ya, terus memiliki jabatan akademik profesor ya, pada saat berstatus dosen tetap, tidak sedang diberhentikan, BKD-nya terpenuhi, terus IKD-nya juga terpenuhi, indikator kinerja dosen. Yang satu lagi belum memasuki batas usia pensiun. Nah, ya, ada pengecualian bagi PT perguruan tinggi di daerah khusus. Nah, kalau dia tidak memenuhi BKD dan IKD, tunjangan profesi dan kehormatan profesor dapat diberhentikan sementara ya. Ada tambahan nih, pasal 63 kita baca dulu. 63 sampai 64 kita baca. Pasal 63. Besaran tunjangan profesi bagi dosen ASN setara dengan 1 kali gaji pokok dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan khusus bagi dosen ASN setara dengan
1. Kali gaji pokok dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor ASN setara dengan 2 kali gaji pokok dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan profesi bagi dosen non-ASN setara dengan 1 kali gaji pokok dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan khusus bagi dosen non-ASN setara dengan 1 kali gaji pokok dosen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor non-ASN setara dengan 2 kali gaji pokok dosen PNS. Ditapkan Oli Menteri. Pasal 64. Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus dan tunjangan kehormatan dosen dihentikan. Sementara apabila dosen ditugaskan untuk menduduki jabatan pada instansi pemerintah di luar perguruan Tinggi. Tunjangan Sebagaimana Dimaksud Pedalya. 1. dibayarkan kembali setelah kembali bekerja sebagai dosen pada perguruan tinggi dan memenuhi persyaratan penerimaan tunjangan. Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus dan tunjangan kehormatan dosen dihentikan apabila dosen meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai dosen, atau tidak lagi memenuhi persyaratan. Tunjangan. Ya, pasal 63. Besarnya tunjangan profesi bagi dosen ASN setara 1 kali gaji pokok. Tunjangan khusus dosen ASN setara 1 kali gaji pokok. Tapi ingat ya, ini semua ada ketentuan peraturan undangan. Tunjangan kehormatan Profesor ASN setara 2 kali gaji pokok. Tunjangan profesi bagi dosen non-ASN setara 1 kali gaji pokok dosen PNS sesuai dengan ketentuan perundangan. Tunjangan kehormatan 2 kali ya, bagi profesor. Terus di sini tunjangan profesi bagi dosen non-ASN diberikan 1 kali gaji pokok. Tunjangan khusus bagi dosen non-ASN itu 1 kali gaji pokok. Tunjangan kehormatan bagi profesor non-ASN setara 2 kali gaji pokok dosen PNS ya. Nah, tunjangan profesi pasal 64 nih ya. Tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dihentikan apabila ditugaskan untuk menduduki jabatan pada instansi di luar perguruan tinggi. Tunjangan dapat dibayarkan kembali setelah bekerja kembali. Tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan khusus, tunjangan kehormatan dihentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan. Nah, sekarang kita lihat pasal 65 sampai pasal 66. Pasal 65. Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan bagi dosen Yang. tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan. Dan/atop. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Persyaratan tunjangan. Tunjangan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dikembalikan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Babdi. Ketentuan Perlihan. Pasal 66. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, dosen ASN yang sedang ditugaskan pada PTS tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai dengan pemindahan atau pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan bagi seseorang yang telah memperoleh jabatan profesor kehormatan tetap diakui sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan keputusan Pengangkatan. kinerja dosen sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku tetap diperhitungkan oleh perguruan tinggi dalam penilaian kinerja dosen dan promosi dosen, dan usulan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan ketentuan dalam keputusan menteri.
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 63 MKEP 2025 tentang petunjuk teknis layanan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Ya, di pasal 65 Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus atau tunjangan kehormatan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan, terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan. Waduh. Jadi kalau sudah pernah diterima dan dibatalkan, wajib dikembalikan ke kas negara. Nah, ketentuan peralihan di sini bahwa yang sebelum tahun 2025 tetap mengikuti ataupun masa 2025 tetap mengikuti aturan sebelumnya. Ketentuan penutup mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi kalau dia berlaku ditetapkan tanggal 25, maka tanggal 25 lah mulai berlaku per Kepmen ini ya. Nah, kita lihat ada lagi nggak ini lampiran. Nah, kita lihat jabatan akademik dosen selain ASN, aparatur sipil negara. Ya, ini dia asisten ahli tanggal pertama dan seterusnya, masa jabatannya, penyetaraan tunjangan profesi dosen non ASN. Nah, ini dia 3B ya, selain ASN ini ya, lektor ini dia. Nah, ini non ASN ini ya, bagi ini silahkan dibaca aja lah sendiri, barangkali nanti kita apakan. Demikian saja konten saya belajar membaca peraturan Kemdiktisaintek nomor terbaru ini. Makasih, semoga bermanfaat.